Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marzania Ladini dari kelas 10-2. Pada kesempatan melalui video ini, saya akan membahas tentang sejarah, yaitu apa pengertian sumber sejarah, arti penting sumber sejarah, kemudian jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan bentuk dan sifatnya, kemudian yang terakhir yaitu apa saja langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Untuk mengetahuinya, tonton video ini sampai akhir ya. Nah, yang pertama, apa sih pengertian sumber sejarah itu? Menurut Muhammad Ali, sumber sejarah ialah sebagai segala sesuatu, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud, yang berguna bagi penelitian sejarah sejak zaman purba sampai sekarang. Sedangkan menurut Muhammad Yamin, sumber sejarah adalah sebagai kumpulan benda-benda peninggalan atau kebudayaan untuk membuktikan sejarah, sehingga dapat diambil bahwa pengertian sumber sejarah adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang peristiwa masa lalu dan digunakan untuk merekonstruksi kejadian bersejarah. Nah, selanjutnya, arti penting sumber sejarah itu apa? Sumber sejarah memiliki arti penting karena menjadi bahan utama dalam merekonstruksi peristiwa dan untuk mengetahui peristiwa masa lalu, memberikan bukti nyata, dan membantu membedakan mana yang hanya cerita dan mana fakta. Selain itu, kedudukan dalam sejarah sangat dasar. Mengapa demikian? Karena tanpa sumber sejarah, cerita tentang masa lalu tentu tidak bisa dipercaya. Sumber sejarah juga membantu sejarawan untuk menafsirkan peristiwa serta menghubungkan masa lalu dengan masa kini, sehingga sejarah bisa dipahami dengan jelas dan benar. Yang ketiga, jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan bentuk dan sifatnya. Jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan bentuknya dibagi atas 3, yaitu sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda atau audiovisual. Nah, yang pertama, sumber tertulis adalah sumber sejarah yang didapatkan dari peninggalan-peninggalan peristiwa pada masa lampau berupa tulisan dan catatan. Contohnya seperti prasasti, dokumen, piagam, naskah, surat kabar, dan laporan. Namun mempunyai kekurangan, yaitu rentan rusak apabila seperti kertas yang mudah lapuk dan tintanya mudah pudar, dan kelebihannya dapat disimpan dalam waktu lama sebagai bukti sejarah. Yang kedua, sumber lisan merupakan keterangan langsung dari orang-orang yang mengalami peristiwa sejarah tersebut atau saksi mata dari orang-orang yang mengalami langsung peristiwa tersebut. Sumber lisan juga bisa diperoleh dari kerabat atau orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut secara rinci, misalnya didapat melalui wawancara. Nah, kelebihan dari sumber ini yaitu bersifat fleksibel dan dapat diperdalam melalui tanya dan jawab, namun memiliki kekurangan, yaitu bersifat subjektif dan mudah berubah karena mengandalkan ingatan manusia, terlebih bagi mereka yang sudah tua. Yang ketiga, sumber benda adalah sumber yang berasal dari peninggalan-peninggalan sejarah berupa benda-benda kebudayaan atau artefak. Contohnya seperti dapat berupa bangunan, senjata, perkakas dari batu, patung, perhiasan, dan candi. Kelebihannya memberikan bukti fisik langsung tentang kehidupan masa lalu, namun kekurangannya rentan rusak karena dipengaruhi oleh waktu, cuaca, dan manusia itu sendiri. Nah, itulah jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Sedangkan berdasarkan urutan penyampaiannya atau sifatnya terbagi atas 3 juga, yaitu sumber primer, sekunder, dan sumber tersier. Sumber primer adalah sumber sejarah yang asli atau sumber sejarah yang didapatkan langsung dari pihak atau saksi yang mengalami peristiwa sejarah tersebut. Bentuk sumber primer ini bisa dalam bentuk dokumen tertulis atau hasil wawancara yang dimana dihasilkan atau dibuat semasa dengan peristiwa sejarah tersebut. Yang kedua, sumber sekunder adalah sumber sejarah masa lalu yang berbentuk tulisan atau cerita dari orang yang
tidak mengalami langsung peristiwa sejarah tersebut, melainkan diceritakan oleh orang ketiga, dapat berupa pembuatan ulang atau duplikasi. Selanjutnya, yang ketiga, sumber tersier berupa buku-buku sejarah yang disusun berdasarkan penelitian para ahli sejarah tanpa melakukan penelitian langsung. Contohnya seperti buku Sejarah Nasional Indonesia jilid 1 hingga 6, lalu Indonesia dalam Arus Sejarah jilid 1 hingga 9, Sejarah Indonesia Modern 1200 hingga 2008, di mana artinya menyatukan beberapa informasi sehingga menghasilkan suatu buku ataupun bukti karya lainnya. Yang terakhir, langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian atau penulisan sejarah ada 5 tahap. Yang pertama, pemilihan topik. Nah, syarat-syarat dan hal yang harus diperhatikan sebelum menentukan topik. Yang pertama, peneliti harus memiliki kedekatan terhadap kajian atau topik penelitian, yang dimana disebut dengan kedekatan emosional. Kemudian harus sesuai dengan latar belakang, pengetahuan, dan kemampuan peneliti yang disebut dengan kedekatan intelektual. Kemudian, topik yang dipilih memiliki manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian harus memperhatikan ketersediaan data atau sumber dan teknik pengumpulan data. Lalu harus sesuai dengan minat peneliti, yang dimana peneliti harus mempertimbangkan dan yaitu berupa budget atau biaya penelitian. Nah, kemudian hal-hal yang harus juga diperhatikan setelah menentukan topik tersebut yaitu menyusun daftar pertanyaan yang biasa disebut 5W tambah 1H, yang dimana what, apa yang akan diteliti, who, siapa yang akan diteliti, where, di mana penelitian sejarah yang akan dilakukan, kemudian how, bagaimana hal itu terjadi, yang kemudian when, kapan batasan waktu atau periodisasi objek penelitiannya, kemudian why, mengapa memilih topik penelitian tersebut. Lalu tahap kedua yaitu heuristik yang biasa dikenal dengan pengumpulan sumber. Nah, pada proses ini mencari dan mengumpulkan sumber. Tahap ini adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan berbagai sumber atau data yang relevan dengan topik. Nah, berdasarkan cara mendapatkannya, sumber ada 2 macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Nah, sumber data primer adalah data yang dituliskan atau dibuat saat peristiwa sejarah tersebut berlangsung, yang bisa disebut yaitu sesaman, berupa wawancara langsung sumber pertama yaitu berupa pelaku atau saksi sejarah, yang bisa juga sebagai dokumen asli, laporan atau catatan, foto, benda peninggalan, dan artefak. Sedangkan data sekunder adalah data yang dibuat atau diperoleh dari tangan kedua, seperti buku teks, koran, ensiklopedia, tinjauan penelitian, dan referensi lain. Nah, tahap ketiga ada verifikasi yang biasa disebut kritik sumber. Verifikasi adalah proses menguji keaslian dan keabsahan data. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan semua data demi mendapat data yang paling mendekati kebenaran. Data yang terverifikasi kemudian menjadi fakta sejarah. Tahapan verifikasi memiliki 2 hal, yaitu kritik ekstern dan kritik inter. Verifikasi inter adalah pengujian terhadap isi atau materi yaitu terdapat dalam sumber sejarah, sedangkan kritik ekstern adalah pengujian terhadap keaslian sumber sejarah dari aspek luar. Kemudian tahap keempat ada interpretasi. Interpretasi adalah menafsirkan data sumber sejarah. Dalam proses ini terlihat unsur subjektivitas. Oleh karena itu, sejarawan harus jujur mencantumkan data dan keterangan yang diperoleh. Interpretasi terbagi menjadi 2, yaitu analisis dan sintesis. Analisis yang berarti menguraikan. Nah, dalam analisis sejarawan mencoba untuk melihat beberapa kemungkinan yang dikandung oleh suatu sumber sejarah. Nah, sedangkan sintesis yaitu berarti menyatukan. Dalam proses ini, data dikelompokkan menjadi satu dengan pola generalisasi konseptual. Nah, tahap kelima yang terakhir yaitu historiografi. Historiografi adalah melakukan pencatatan atau pelaporan atau dokumentasi hasil dari penelitian sejarah. Nah, historiografi merupakan tahapan yang paling sulit. Mengapa demikian? Karena dalam tahapan ini kredibilitas penelitian dipertaruhkan untuk menerima segala kritik dari pembaca.
Nah, itulah video penjelasan dari saya yang dimana mengenai materi sumber sejarah dan langkah-langkah penulisan sejarah, yang dimana semoga bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan karena kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya sendiri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.